pesertanya ini. Sebenarnya terapi yang dipelajari itu bekerja dalam sistem apa sih? Ada berapa sistem pengobatan dalam dunia terapis ya? Nah, cara kerjanya maksudnya. Ada yang bekerja di saraf, ya. Jadi harus diketahui bahwa saraf itu berupa serat-serat yang menghubungkan anggota tubuh atau organ tubuh atau bagian-bagian tubuhnya dengan saraf pusat. Saraf pusat di sini otak, biasanya dihubungkan melalui saraf-saraf di sumsum tulang belakang. Terapi-terapi yang merangsang kerja saraf ini antara lain seperti refleksi. Refleksi itu bekerja pada simpul saraf ya. Jadi yang ditekan jempol kaki, otaknya yang respon. Otak memberikan respon bahwa oh ada masalah di otaknya sendiri, padahal bukan jempolnya. Jadi ibarat lampunya putus, yang salah saklar yang diperbaiki, yaitu kerjanya saraf di saraf. Selain saraf ada lagi yang kerja di otot, ya. Otot itu jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan anggota tubuh. Otot biasanya berupa serat-serat kasar. Terapi yang bekerja di otot umumnya berupa pijat, urut, ya dengan segala macam teknik dan istilah yang digunakan, tapi intinya pijat. Jadi otot yang dimanfaatkan, pembenaran otot. Kalau di TCM mungkin seperti pijat tai chi atau tuina, itu termasuk di dalamnya, ke dalam otot. Yang selanjutnya meridian. Ini yang paling sering salah persepsi dari terapi Linta. Mengatakan Linta titik terapinya di meridian. Meridian itu jalur energi, jalur lalu lalang energi. Sama seperti energi, jalurnya nggak kelihatan, energinya nggak kelihatan. Jadi kalau dibedah, dicari jalurnya nggak ketemu. Tapi dengan teknologi sekarang, meridian itu bisa ditemukan dengan alat khusus. Dengan dibantu moksa, nanti ada alat khusus yang dipasangkan, ditemukan 14 meridian. Yang udah pernah belajar akupresur atau akupuntur pasti tahu meridian ya. Ini meridian itu jalur lalu lalang energi. Nah, terapi-terapi yang memanfaatkan jalur meridian ini ya antara lain akupresur, akupuntur ya. Itu yang memanfaatkan jalur meridian, terapi yang berhubungan dengan energi. Jadi karena sistem sirkulasi darah otomatis bekerjanya di pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah itu ibaratnya saluran atau selang tempat darah mengalir. Walaupun darah ini mengalir butuh energi, tapi energi yang ada di dalam saluran darah hanya sebagian kecil. Jadi energi tersimpan di meridian, darah punya saluran sendiri berupa pembuluh darah. Nah, yang kerja di pembuluh darah ini antara lain seperti bekam, ya, masdu, termasuk yang kita pelajarin saat ini Linta. Di Linta bekerja pada sistem sirkulasi darah. Linta. Seni terapi Linta dengan metode TCM WUI, atau nanti kita sebut seni terapi Linta WUI. Ini hasil penemuan saya, bukan diciptakan karena saya nggak menciptain, saya sudah menemukan. Ya, pembuluh darahnya sudah ditemukan oleh kedokteran, metode TCM-nya udah ada orang dulu, saya menemukan aja, menggabungkan. Karena dia berbasis TCM, kita kenali sekilas tentang TCM. TCM singkatan dari tradisional Chinese medicine ya. Berarti pengobatan tradisional Cina. Semua pengobatan tradisional yang asalnya dari negara Cina dulu. Kenapa harus kita pakai TCM? Apa pengobatan yang di Nusantara ini kurang bagus? Bukan. TCM punya data-data yang komplit, yang tercatat dengan baik. Jurnal-jurnalnya tersimpan dengan baik. Dari zaman sekitar 5.000 tahun yang lalu, berarti sekitar sebelum Masehi ya. Itu zaman Kaisar
kuning, Wang Di. Nah, Wang Di ini punya obsesi untuk hidup abadi. Karena Raja Cina sebenarnya pendek umurnya. Kenapa pendek? Karena haremnya banyak. Haremnya banyak, pemakaian energinya berlebih karena istrinya banyak, saudaranya banyak. Tiap hari melakukan hubungan seksual, memperpendek umur. Jadi umurnya pendek semuanya. Namanya kaisar takut mati, haremnya banyak, kaya ya. Dicari solusi untuk bisa hidup abadi. Itu ide awal pencatatan daripada literatur pengobatan Cina. Oleh Wang Di dikumpulkan nanti semuanya. Tabib yang terkenal, dukun termasuk nanti dalam dikumpulin. Lalu dicatat dalam satu kitab yang dipegang sampai saat ini. Itu yang dipegang oleh semua TCM di dunia, Wang Di Neijing Zuwen, atau kitab Kaisar Kuning, wawancara Kaisar Kuning, biasa disebut Suci. Kitab 4 karena dia terdiri dari 4 bab. Salah satu babnya adalah bagian daripada mistik, itu nggak dipelajari. Mistik karena melanggar akidah, jadi kita nggak bahas di sini. Kita pelajari metode yang berhubungan dengan pengobatan. Jadi kita ngambil basic TCM karena literaturnya lebih komplit, punya dasar-dasar yang lebih bisa dipahami dan diakui oleh dunia, termasuk PBB. Satu-satunya terapi yang diakui WHO akupunktur. Jadi basic kita belakangnya ada di TCM. Cara pandang kita nanti menggerakkan cintanya dengan cara TCM. Gimana supaya membangun sehat. Selanjutnya karena judulnya Wu Wei, asing di sini siapa yang pernah belajar TCM ya? Ada yang pernah belajar TCM ya? Pernah dengar Wu Wei? Biasa dengar Wusing, ya. Wusing 5 elemen. Wu Wei punya filsafat sendiri. Wu Wei ini satu filsafat, bukan satu ilmu. Cara pandang Wu Wei itu begini. Wu Wei pandang bahwa kalau semua itu bisa bergerak dengan apa yang sudah digariskan, nggak perlu ada pemaksaan lagi, nggak perlu ada hukum lagi. Kalau presiden tahu dia punya tanggung jawab, presiden apa tugas siapa dan melakukan dengan baik, menteri tahu apa tugasnya dengan baik, dilakukan dengan baik, rakyat tahu sebagai rakyat itu seperti apa, nggak perlu hukum lagi sebenarnya, karena semua udah berjalan dengan kapasitas masing-masing. Sehingga Wu Wei itu arti intinya adalah tidak bergerak, no action. Tidak bergerak bukan berarti pasif, tapi kita melakukan apa yang telah dituliskan oleh Ilahi. Sehingga ada satu istilah Wu Wei mengatakan bahwa melakukan tanpa bergerak. Kenapa? Karena yang kita lakukan memang sudah disuruh, sudah digariskan, semua kembali ke kemauan Sang Pencipta. Itu Wu Wei. Dalam kesehatan apa? Itu kan masalah filsafat ya. Dalam kesehatan Wu Wei nanti kita memanfaatkan organ-organ manusia. Karena TCM mempunyai keyakinan tubuh manusia itu dikendalikan, seluruhnya dikendalikan oleh 5 organ utama, atau yang biasa disebut cangku ya, nanti 5 berpasangan, pada abad-abad berikutnya berkembang jadi 6, di mana masuk perikardium. Tapi nanti kita bahas. Kita memanfaatkan 5 organ utama manusia ini untuk membentuk kesehatan. Dengan 5 organ utama yang bisa bekerja dengan baik, nanti semua keadaan bisa diatasi sendiri. Orang sakit, tubuh kita bisa nemuin sendiri. Kurang darah, organ kita bisa produksi sendiri. Kenapa dia perlu dinormalkan lagi? Karena kita rusak, ya. Kita sendiri yang rusak dengan pola hidup, makanan, udara yang tidak baik, tidur yang tidak teratur. Jadi organnya ada yang kerjanya mulai berkurang. Wu Wei akan memulihkan itu, memanfaatkan 5 organ utama ini untuk membangun kesehatan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya,
boleh cut langsung ya, nggak usah tunggu jeda dulu, takutnya yang mau tanya udah lupa. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sejarah lintah ya. Kemarin saya udah posting sedikit tentang sejarah lintah, ini cuma garis besarnya aja. Nah, intinya cuma untuk tahu aja. Ya, lintah itu di Eropa makanya udah dari zaman sebelum Masehi. Penemuan pertama itu di Mesir, pakai Tigris ya. Ya, terus di dinding makamnya ada gambar menggambarkan orang sedang terapi lintah. Jadi pada abad-abad 16 itu lintah dengan luar biasanya berkembang di dunia untuk masalah pengobatan, terutama di Eropa. Dia lintah berkembang pesat itu di Eropa karena Eropa punya catatan yang baik. Ya. Di Prancis, terutama di Prancis, pemakaian lintah itu luar biasa, digunakan sebagai antibiotik. Jadi habis operasi orang dipasangin lintah supaya cepat lapar. Lintah itu sekitar abad 18 booming di luar negeri, sehingga hampir punah dari alam yang punah, lalu diternakan mulai besar-besaran di Amerika mulainya. Kalau sekarang peternakan lintah paling besar di dunia ada di Turki. Itu lintah dikirim ke seluruh dunia, termasuk lintah yang kita ternak awalnya nenek moyangnya dari Turki, kirim ke Malaysia, dan Malaysia baru saya ambil. Ini kita ternak lintah. Lintah di Eropa dipakai cukup meluas, bukan hanya seperti yang dikenal umum bahwa lintah itu di kedokteran bukan buat operasi gitu ya. Itu dipakai sangat meluas untuk masalah wasir ya, di daerah Balkan itu. Balkan biasa makainya untuk masalah wasir. Tentaranya kalau ambeien pakai lintah buat terapi, bisa mengatasi wasir. Kalau di Rusia pakai buat TBC, epilepsi. Buat TBC, epilepsi, radang sendi, lutut. Nah, termasuk sampai sekarang itu masih dipakai di Jerman untuk masalah sendi. Kalau di Prancis makanya luas sekali, hampir semua penyakit dia pakai. Seperti kongestif visceral itu apa ya? Pembendungan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang putus, perlu ada pembendungan untuk menyambung kembali, atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu menggunakan lintah untuk menanganinya. Perikarditis ya, radang selaput jantung. Mealitis, penyempitan saluran nafas. Angina pectoris. Ini angina pectoris ini kalau di bahasa kita yang sederhana namanya angin duduk, tapi bahasa kerennya angina pectoris, itu bahasa kerennya. Atau dibawa ke rumah sakit di Indonesia disebut serangan jantung. Jadi sama, angin duduk dengan serangan jantung. Kalau di TCM itu angin duduk itu dianggap angin yang mengikat jantung. Angin bisa mengikat tempat 3 wilayah paling mematikan manusia. Yang pertama, ikatnya di usus. Kalau yang diikat usus, waktu untuk menyembuhkannya 1 kali 24 jam. Kalau nggak tertangani lewat. Yang paling ringan nyerangnya di otak. Kalau dia nyerang di otak, jadinya yang sekarang dikenal dengan belpasi. Agak lama nangani nggak apa-apa, cuman ya sembuhnya lama gitu ya, nggak mati. Yang paling bahaya nyerangnya kalau dia mengikat ke jantung. Waktu pertolongannya 1 jam. Lewat dari 1 jam sulit ditolong. Selanjutnya kita akan melihat apa sih kelebihan lintah sampai kita pilih jadi media terapi gitu ya. Ada lebih daripada 300 jenis lintah yang tercatat sebagai kelas lintah ya, golongannya lintah. Tapi yang bisa digunakan sebagai media pengobatan yang diteliti baru ditemukan 15 jenis.
sekitar 15 jenis ya. Sebagian di Eropa hidupnya, sebagian di Afrika. Di Indonesia ada. Indonesia kita menggunakan lintah yang sejenis dengan Malaysia. Ya, dikembangkan di Turki juga. Hirudo javanica namanya. Lintah kebo. Terus ngapain kita ternak? Kita punya lintah kebo banyak. Repot ternak ya, repot. Cuman kita nggak tahu yang di kebo yang di sini benar nggak tipenya. Lintah kebo yang dimaksud satu, kan di alam ini bercampur-campur ya. Lintah itu enggak. Oh saya lintah kebo seorang kumpul sini, ya berarti ada campur-campur lintah kebo, lintah apa nih? Tetap satu perubahan. Yang ngambil nggak kenalin, salah ngambil gak ada manfaatnya. Kadang-kadang racun, ya, seperti pacet, itu nggak ada manfaatnya, malah kadang-kadang racunnya ada. Termasuk golongan lintah. Di liur lintah ada lebih daripada 100 jenis protein ya. Protein-protein ini setelah diteliti ternyata mempunyai manfaat yang bagus buat kesehatan manusia. Si lintahnya sih nggak tahu. Protein ini diantaranya membentuk enzim yang kita kenal agak keren dikit sekarang, anti koagulan ya, anti pembekuan darah, antibiotik, anti alergi. Padahal dia bikin alergi juga nanti. Tidak anti alergi juga ada, antivirus. Bahkan penelitian terbaru ini memberikan sesuatu yang menggembirakan. Lintah setelah diteliti kandungan liurnya ada yang mampu untuk sebagai obat kanker. Lalu di Polandia juga sedang diteliti bahwa kalau beberapa tahun belakangan heboh dengan kata-kata stem cell, ya sel puncak, ini diteliti bahwa lintah mampu mengaktifkan ya, bukannya memberikan stem cell, karena stem cell manusia nggak bisa digantikan. Jadi jangan salah kalau di vitamin berupa stem cell harganya mahal. Oh ini stem cell ini hidup di asal hidup, bukan, itu booster daripada stem cell. Manusia punya stem cell sendiri yang tersimpan awalnya di ari-ari, dihubungkan dengan tali pusar, lalu tulang ekor. Stem cell di tulang ekor yang nggak pernah mati, tulang sulbi itu yang nggak pernah mati. Sesuai dengan kata-kata yang ada di Quran, itu ada penelitian ilmiahnya. Tulang sulbi yang dibakar dengan suhu ribuan derajat dihancurkan, dicek ternyata selnya hidup. Jadi itu yang dibangkitkan oleh lintah, diaktifkan lagi, bukan diberikan hidup, itu udah ada membantu dia untuk aktif, melatih dia menjadi sedang dilakukan. Jadi yang kita minum yang mahal-mahal itu besar perangsang. Agak besar. Untuk mengenali lintah yang kita pakai dengan metode berubah ini kan cirinya seperti apa lintahnya gitu, karena yang saya dengar atau saya pernah lihat teman-teman tuh kayaknya beda-beda gitu bentuk lintahnya, warnanya gitu kan. Terus cara ternaknya ini kayak apa? Cara ternak lintah itu gampang. Iya kan? Gampang. Nah, nanti kalau contoh lintahnya kita ada bawa, nanti praktek kita bisa lihat ya bentuknya apa. Tapi warna itu bukan satu patokan dasar. Kenapa? Warna lintah tergantung alam yang dia hidup. Miara di kolam yang warnanya biru, lintahnya lebih pudar warnanya. Miara kolam yang hitam warna akan lebih pekat dan tergantung umurnya. Semakin tua semakin pekat sampai ke hitam-hitaman. Kalau perkara ternaknya gampang urusannya, lintah itu nggak perlu pacaran. Dia nggak perlu pacaran, nggak perlu dijodohin karena dia hermafrodit, dua kelamin. Asal umurnya cukup, masa kawinnya sampai, dijadikan satu udah kawin mulai sendiri. Yang susah gedeinnya Pak. Gedeinnya susah, sama kayak manusia Pak. Bikinnya gampang, gedeinnya susah Pak. Repot. Jadi gedein lintah itu butuh konsentrasi yang bagus, jaga airnya, kasih makannya. Kalau kasih makannya nggak teratur, lintahnya hilang. Nah, makanannya itu apa? Belut hidup, lele hidup, atau ikan-ikanan yang banyak darahnya tapi nggak bersisik. Hanya itu aja. Iya. Bisa juga kasih darah,
Langsung kalau di luar negeri darah itu ditempatkan di selongsong khusus, masukin ke di kolam yang berlumpur apa yang kolam kita bikin dengan tembok? Bisa dua-duanya, tapi intinya kalau mau ternak harus ada lumpur ya. Kalau mau kawin dia butuh tempat yang lebih kering, lembab-lembab, nggak terlalu basah. Ya dibikin seperti kondisi sawah, ada tegalannya, ada airnya juga. Nanti dia mengelola tempat yang kering atau di akar, di daun-daun pohon. Silakan Bu. Kalau saya kasih darah belut, darah lele, ya yang paling sering itu yang paling umum gitu. Ya. Darah bekam. Judulnya apapun yang sifatnya darah asal keluar dia makan. Kuning telur makan. Tapi kalau saya melarang memberi makan darah bekam. Saya melarang itu untuk saya. Untuk menyediakannya berapa lama? Kalau dari kolam baru diangkat, dipisahkan ke air bersih selama 2 minggu. Nah, tapi kalau biasa dari pengiriman itu udah disterilkan dulu, udah steril, nanti dikasih media tanah yang udah disterilkan juga, lembabkan, kirim. Datang terima, tinggal pindah ke air, ganti air 2-3 hari bisa pakai. Tapi kalau dari alam 2 minggu minimal. Ya. Yang mau tanya lagi? Silakan Pak. Nah sekarang yang lagi musim corona, saya. Iya. Kita ngadain baksos buat antivirus, walau nggak berani ngomong ngobatin corona, takut ditangkap ya. Takut saya tangkap Pak. Kita banyak kangen Pak. Jadi kita manfaatkan organ-organ pertahanan supaya kita nggak ngobatin virus. Di DCM itu nggak punya nama penyakit. Yang dari DCM terus tahu, oh ini penyakit kanker, bohong. DCM nggak ada nama penyakitnya. DCM cuma mengenal organ ini sakit sindromnya apa, selesai. Jadi kita aktifkan organ-organ pertahanannya nanti organnya apa kita akan bahas itu. Nah kan yang mau tanya itu untuk pemberian makan itu sekali berapa kali berapa bulan? Untuk kira-kira 1 kilo lele, ya 1 kilo lele itu bisa untuk 1000 ekor lintah. Sekali makan itu 2 minggu kemudian baru diterima. Oke. Masih hidup. Karena lintah mampu menyimpan cadangan makanan dalam rongga perutnya, di dalam selaput kulitnya. Yaitu lintah itu 90%-nya air atau makanan hasil yang dia makan. Orang-orang sekarang malah keren, lintah dibikin obat, dikeringin. Air semua dikeringin dan dikeringin. Nanti ada SOP-nya, nanti kita bahas. Jadi kita lihat dulu kenapa kita pakai lintah, karena ada tadi beberapa enzim yang dianggap berguna, terutama yang kita manfaatkan adalah antikoagulan, anti pembekuan darah. Jadi pengencer darah sederhananya. Itu yang paling inti dimanfaatkan daripada terapi lintah. Semua terapi lintah manfaatin itu. Mau yang whey atau bukan pasti nggak manfaat itu. Pembuktiannya sederhana, kalau lintah itu mengencerkan darah. Begitu digigit lintah, luka itu darahnya susah berhenti. Ya, lama. Udah pernah pegang lintah? Udah ya. Susah berhentinya Bu, darahnya. Iya, kalau yang cepat berarti tanda ada pembekuan darah, atau nanti ada proses pengekopan dulu. Setelah dilintah dikop, itu cepat berhentinya, tapi itu nggak diizinkan dalam gue. Jadi kenapa nggak diizinkan? Saya tanya, silakan. sejauh mana lintah bisa mengencerkan pembekuan darah? Sejauh jarak yang bisa ditempuh Hirudin. Si Hirudin namanya, lintah namanya Hirudin ya. Ya, sejauh mana dia bisa sampai, dia akan mengencerkan di sana. Ini yang kita manfaatkan. Baku langsung membatu bisa. Betul. Ya, walaupun kalau di pembekuannya banyak, tentunya prosesnya harus berulang.
bukan tetesin langsung cair lumer, nanti pembuluh darahnya lumer. Ya, sejauh mana dia akan sampai di situ dia akan mulai mengejarkan. Dia minta itu punya naluri, karena dia punya kemampuan ngejar darah, nalurinya pengen makan yang enak dan gampang, sama seperti saya. Saya juga gitu, pengen makan enak dan gampang, gak usah puyeng. Lintah itu karena naluri mencari makannya, maka saat dia menggigit manusia dia akan suntikan dioran. Suntikan dioran kita sebut nanti hirudin ya, bahasa kerennya hirudin. Padahal iler ya. Disuntikan untuk mengejarkan darah di area yang digigit, supaya darah itu tanpa disedot dengan susah payah udah turun ngalir. Dia tinggal nampung. Lintah itu binatang punya naluri untuk cari makan, sama kayak manusia, cari yang paling gampang. Lintah juga begitu, dia akan cari yang paling gampang. Tempat yang paling gampang dihisap apa? Kulitnya tipis atau tempat yang paling hangat, berarti darahnya paling lancar. Paling gampang kan yang dicari makan sih kan? Naluri dia akan cari tempat seperti itu. Yang kita tuju kalau bisa tempat yang tersumbat. Jadi dia nggak bisa nyari sendiri, dia cari yang enak buat dia, bukan buat ngobatin. Jadi ada persepsi yang agak salah di situ ya. Jadi lintah nggak bisa dibiarkan untuk nyari sendiri. Kita tuntun dia, maka kita terapisnya. Kita kalau dia nyari sendiri, lintah ada terapisnya. Kita duduk-duduk aja.